Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ridwan Pratama. Saya mahasiswa jurusan Kehutanan, mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya ada tugas dari dosen saya Mbak Dewi sendiri, itu untuk mewawancarai Mbak Dewi tentang bisnis apa saja yang Mbak Dewi lakukan. Pertama saya ingin bertanya Mbak, selain menjadi dosen, bisnis lain apa gitu yang Mbak jalani saat ini? Kalau dibilang bisnis enggak ya, tapi saya banyak menulis buku. Buku itu ada yang fiksi dan non fiksi. Kalau yang fiksi itu, fiksi non fiksi itu sama buku akademik gitu ya. Jadi saya menganggap itu sisi lain dari saya sebagai dosen gitu. Jadi latar belakang Mbak Dewi menulis buku itu selain kayak menjadi dosen, kayak sekaligus belajar gitu ya Mbak? Saya nulis buku itu kan hobi ya, karena hobi, senang gitu ya. Terus jadi nulis, tadinya memang nulis akademik kayak jurnal apa gitu. Lama-lama otak saya rada bosan gitu nulis akademik, akhirnya nulis non akademik, cerita-cerita yang kebanyakan sih non fiksi. Kalau non fiksi itu yang cerita kenyataan gitu ya. Seperti misalnya saya berangkat menunaikan ibadah haji waktu mahasiswa, itu saya tulis buku tentang perjalanan haji seorang mahasiswa gitu. Jadi senang mengabadikan gitu suatu momen, kemudian ditulis jadi buku, dan buku itu harapannya bisa memberikan ya motivasi dan inspirasi gitu. Sejak kapan Mbak Dewi memulai bisnis? Saya mulai nulis itu buku pertama ya. Buku pertama itu terbit di tahun 2006. Itu buku perjalanan haji seorang mahasiswa judulnya. Catatan harian perjalanan haji seorang mahasiswa. Waktu itu saya masih semester 9 di jurusan konservasi sumber daya hutan UGM. Kemudian saya menunaikan ibadah haji. Tetapi saya menunaikan ibadah haji 1997 waktu saya semester 9. Tapi buku itu baru keluar di tahun 2006. Jadi 97, 96 gitu, 2006 baru keluar, sekitar 10 tahun kemudian. Jadi baru berani nuliskan hikmahnya itu setelah 10 tahun menunaikan ibadah haji. Itu buku pecah telur pertama saya. Nah, sudah pecah telur itu udah ngalir, sekarang sudah 54 buku. Iya. Berarti sebelum menuangkan ke buku, Mbak Dewi menulisnya ke dalam bentuk opini yang kami tugaskan itu Mbak? Iya, kalau saya menuliskannya itu biasanya pakai outline ya. Pakai outline, misalnya saya sudah ada judul nih. Ini misalnya yang kemarin nih ya, menunaikan ibadah haji itu ya. Kalau menunaikan ibadah haji itu kan per hari ya, jadi ngalir ceritanya gitu. Sehari itu cerita apa tuh kadang beda-beda gitu. Jadi ngalir aja sesuai pengalaman waktu di Mekah dan Madinahnya gitu. Dan kalau buku-buku akademik biasanya kan kita buat outline dulu. Misalnya saya mau nulis tentang Dung Beetle. Kalau Dung Beetle itu saya harus ngurai dulu. Seperti mau menulis opini kemarin, kita diurai dulu poin-poinnya apa ya gitu. Itu saya urai dulu, kemudian nanti akhirnya kalau udah banyak berapa halaman dijadikan satu bab gitu. Kalau dari buku itu sendiri berapa modal kira-kira yang dibutuhkan? Modal, nggak pakai modal deh. Jadi mau buat terbit? Iya, jadi kalau untuk terbit itu kan kita bawa aja ke penerbit. Kalau penerbitnya berkenan mau nerbitkan, diterbitkan. Tapi kalau naskah kita nggak cocok gitu, nggak kompeten gitu, itu nggak diterbitkan sama dia. Kemudian kalau buku-buku akademik saya itu dibiayai oleh Unila. Nah, jadi kalau Unila itu misalnya untuk buku ajar, buku referensi, buku monografi itu kita store naskahnya ke Unila. Nanti Unila bekerja sama dengan publishing. Nah, nanti mereka yang bayarin. Jadi pokoknya Bapak Ibu dosen setor naskah, kita yang biayai, Unila yang biayai gitu. Tapi kalau buku-buku non fiksi, buku cerita sejenis novel gitu, cerita-cerita yang biasa saya tulis itu diserahkan ke penerbit, dapat royalti.
Kalau dari penerbit itu Mbak Dewi dapat keuntungan nggak? Kalau yang dibiayai sama Unila ya, yang dibiayai sama Unila itu saya tidak terima uang serupiah pun dari Unila, tapi buku saya di publish di sebuah penerbit yang bekerja sama dengan Unila. Nah, si penerbit itu biasanya memberikan royalti di awal. Kan orang biasanya royalti uang ya, kalau udah terjual nanti berapa persennya masuk ke penulis. Kalau ini namanya Geraha Ilmu sama Plantaksia itu mereka biasanya ngasih royaltinya itu dalam bentuk buku. Jadi pada awal itu kita diberi tambahan buku lagi sama mereka. Jadi kayaknya saya belum pernah nerima transferan uang dari Geraha Ilmu dari Plantaksia gitu. Cuma royaltinya dibayar di awal istilahnya gitu. Itu Mbak Dewi memang karena cuma hobi terus sukarela saja Mbak buat menulis itu. Ya, karena menulis itu dengan senang ya, menulis itu dengan senang, jadi saya sukarela. Cuman di Jepang waktu saya menulis buku tentang yang perjalanan haji itu, seorang mahasiswa itu, buku itu pernah saya jual dalam sebuah komunitas amal gitu. Itu laku satu buku itu 1.500.000 karena saya bilang uang hasil buku ini serupiah pun tidak akan saya pakai, tapi saya akan berikan pada ponakan saya yang bapak ibunya meninggal terkena tsunami Aceh. Jadi bisa dapat 4 juta atau 5 juta waktu itu. Saya cuma bawa berapa biji buku gitu, karena memang niatnya mereka nyumbang gitu ya. Dan saya juga niatnya nggak ngejual, tapi cuma media aja. Saya ngasih gitu, dia nggak keluarin uang. Saya ngasih gitu, dia keluarin uang. Itu ada satu orang ngeluarin uang 1.500.000 satu buku. Itu termasuk suka duka Mbak, atau emang ada suka duka yang lain gitu Mbak dalam mulai nulis itu? Kalau buku akademik kan saya tidak pernah berbayar ya, maksudnya orang bukunya juga dicetak oleh Unila gitu ya. Jadi saya biasanya kalau buku itu saya berikan sebagai hadiah. Misalnya saya ngajar, saya kasih kuis gitu ya, nanti yang bisa jawab saya kasih buku gitu, saya jadikan hadiah. Jadi nggak pernah dijual kalau buku itu, tapi oleh penerbit buku itu dijual di Gramedia, di mana-mana, bahkan di Shopee juga dijual, tapi ya uangnya masuk ke penerbit itu, bukan masuk ke saya. Kalau suka duka sendiri? Sukanya itu karena saya senang nulis, jadi saya itu pengennya tuh kalau ada pengalaman itu saya tulis, terus juga pengen memberi hikmah ke yang lain gitu loh. Harapannya bisa mencontoh atau bisa memberikan pengetahuan lebih awal. Kalau misalnya seperti buku haji itu kan saya ceritakan dengan liku-likunya di Madinah itu seperti ini, kamarnya seperti ini. Jadi mereka tuh tahu lebih awal dari buku saya. Membayangkan kan kalau dulu kan nggak pakai video-video ya, mana boleh dulu apa. Nah, jadi pengalamannya tuh taunya dari baca buku gitu. Oh iya, si Dewi tuh nulis ini. Oh iya bener, kenyataannya begini gitu. Jadi bisa memberi gambaran awal seseorang untuk datang ke lokasi itu. Terus juga kadang-kadang ada hikmah-hikmah cerita, misalnya hilang apa gitu kan, salah ngomong apa gitu kan, ada hikmahnya kalau di sana itu kan, di Mekah itu. Dari baca buku itu jadi peringatan kalau di sana nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh sembarangan ngucap gitu kan, karena langsung dijawab gitu loh. Dijabah doanya. Itu dukanya apa ya? Dukanya buku saya itu kan tidak, dalam tanda kutip, tidak dijual untuk menghasilkan uang saya pribadi gitu ya. Saya tuh menulis karena suka gitu. Terus juga secara akademik sebagai dosen, saya menulis itu juga secara suka. Jadi hampir buku saya itu tidak ada yang masuk dalam angka kredit dosen itu. Saya tidak memasukkan itu, tetapi ada hikmahnya. Jadi kalau dimasukkan itu, misalnya buku haji, buku pengalaman
punya anak di pondok pesantren itu kan ada saya terbitkan buku. Itu kan nggak mungkin diajukan ke Unila sebagai nilai sebagai dosen. Itu dianggap tidak relevan gitu. Tidak sesuai bidang ilmu ya. Nah, itu dukanya itu tidak diakui. Karyanya tidak dihargai seperti itu. Tetapi saya tidak mengejar penghargaan kok. Saya nulis karena pengen menulis, tapi kenanya kebaikan itu karena Allah itu selalu menjanjikan tidak ada yang sia-sia. Tahun kemarin 2022 itu pemilihan dosen berprestasi itu ternyata yang dihitung tuh 5 tahun aja. Karya 5 tahun mau apa gitu. Ya udah saya tulis, ternyata ada 15 buku dalam 5 tahun itu saya. Itu 15 buku aja yang akademik, yang non akademik kata Pak Wadek 1 nggak usah dicantumin Bu Baina katanya, tetap nanti tidak diakui gitu kan. Itu ternyata 15, dan itu yang membuat salah satu poin yang membuat saya dapat juara 1 tingkat universitas itu loh, karena saya menulis dengan senang, saya tidak mengharapkan apa-apa, tetapi Allah yang menunjukkan bahwa lu ngerjain ini itu tetap ada manfaatnya walaupun lu nggak kejar gitu kan. Itu ternyata saya harus merekam jejak 5 tahun terakhir, dikumpulkan, diseleksi, menang, karena dibantu juga harus presentasi pakai bahasa Inggris di tingkat universitas itu ya, mempresentasikan karya-karya saya ya, alhamdulillah gitu. Jadi Allah itu tidak pernah istilahnya kan tidak tidur dan melihat jerih payah si orang ini gitu ya, hambanya itu. Walaupun saya tidak, kalau mau diajukan kan profesor aja 3 tahun itu hanya 1 buku wajibnya deh. Saya 1 tahun bisa 4 buku 5 buku, karena rada gila saya kalau nulis itu udah gitu kan, udah senang. Terus teruntuk kami Mbak mahasiswa gitu atau masyarakat umum itu bisa nggak Mbak kayak melihat gitu contoh dari buku Mbak Dewi atau Mbak Dewi sendiri kayak menulis itu terus diterbitkan gitu ke dalam web online gitu Mbak? Kalau yang pengalaman ibadah haji itu dulu kan email ya, bukan web gitu ya. Dulu ada Yahoo Group itu, jadi saya motong setiap 1 bab apa 1 ini gitu, saya potong, publish, besok lagi potong, jadi berseri gitu. Itu udah pernah saya lakukan di Yahoo Group waktu saya di Jepang. Kemudian kalau sekarang kan itu apa sih yang untuk cerpen Wattpad namanya. Iya, Wattpad itu saya nulis tapi cerita tentang Mbak Yu Gede Bleh, serial gitu. Kalau serial itu saya ilham idenya itu ya kejadian sehari-hari yang saya lakukan gitu. Cuman Mbak Yu Gede Bleh itu, Mbak Yu gede itu kan gede, gemuk maksudnya. Bleh itu ableh itu bodoh gitu, gemuk bodoh gitu. Jadi tokohnya gitu, serial saya itu. Tapi kejadian hari-hari saya cuma diplesetkan gitu. Kalau untuk buku akademiknya buku akademiknya juga ada. Mau lihat sampelnya ya? Iya, di jurusan ada sekitar 10 sampai 15 ada di tas saya, nanti bisa divideoin. Kalau yang di sini ada beberapa aja buku akademik kayaknya ya, mungkin bisa lihat bentar ya.
Ini Mas. Foto dulu. Hah? Foto dulu di dalam sini. Sini aja di sini. Sini Mas, foto dulu sini. Ya, Mas. Dan foto dulu. Iya. Baik Pak, di Jakarta aja ya. Di Paris Jakarta. Yang punya Palembang lebih gampang kan? Iya, pulangnya. Daripada dari Kota Bunga di Cuman kata dia kalau di direksi nggak bisa banyak izin. Kan bisa izin tuh banyak nggak kelihatan. Sasarannya Sasarannya kurang. kurang. enak di lapangan gitu. Nggak ketahuan ya. Ya ini tadi ada masalahnya. Ada deh, di sini dulu deh. Ya, silakan. Lanjut tadi Mbak ya. Kalau misal kan dari awal kan Mbak Dewi nulis yang haji tadi kan Mbak. Nah, terus kayak dalam setahunnya atau kayak dalam setiap tahunnya itu hal apa saja yang Mbak terapkan gitu biar tulisan Mbak itu semakin berkembang gitu Mbak? Membaca ya. Yang pertama membaca. Banyak membaca, kemudian banyak mendengar. Banyak membaca, banyak mendengar. Kalau banyak membaca itu kita banyak dapat cerita-cerita dari buku ya, pengetahuan-pengetahuan dari buku yang pada waktu kita akan menulis itu sudah terekam di kepala gitu. Jadi tinggal dicurahkan gitu. Terus kalau banyak mendengar itu ada misalnya pengalaman-pengalaman teman gitu ya. Nah, misalnya contoh beribadah haji ini, kan kalau ini contohnya beribadah haji. Kalau yang ini, oh ini judulnya Perjalanan Haji di Waktu Muda, yang ini benar catatan harian seorang mahasiswa. Ini saya nulisnya kan pada waktu saya S3. Padahal pengalamannya ini pada waktu saya berusia 21 tahun. Cuman baru berani karena takut dibilang ria gitu ya. Kan karena ini ibadah haji kan. Takut salah gitu. Nah, kalau yang ini memang pengalaman saya di Jepang. Langsung Mbak. Jadi bagaimana saya sampai lompat pagar gitu kan, tengah malam jam 3 subuh karena pagar kampus itu udah dikunci semua.
tapi saya lembur di kampus gitu kan. Terus suka duka tahun pertama di Jepang ini saya tulis. Kemudian bagaimana susahnya sholat di negeri sakura, susahnya makan di sana, itu ditulis juga. Terus bagaimana penderitaan di musim dingin saya tulis juga. Buat orang Indonesia kebiasaan panas, di sana penderitaan. Jadi apa namanya, ini sih gempa 1 ya, rencana ada gempa 2, tapi yang ini nggak tahu udah di mana. Ini mahasiswa S1, saya S3 waktu itu, mahasiswa S3. Jadi berkolaborasi dalam kita ini tergabung dalam Forum Lingkar Pena cabang Jepang. Kan kalau Forum Lingkar Pena tuh banyak ini ya, banyak cabang negara gitu. Salah satunya Jepang. Kalau untuk sekarang dalam menulis Mbak itu udah optimal belum Mbak? Atau kayak udah cukup segitu aja, atau kayak masih kurang gitu? Harus terus belajar. Belajar. Kalau Bapak alirannya bekerja. Kalau saya belajar. Dan jangan lupa berdoa. Jadi terus belajar dan berdoa. Jadi belajar sambil berdoa. Jadi tiada waktu, tiada hari tanpa belajar. Walaupun saya sudah paripurna dari segi pendidikan karena sudah S3 ya, kan udah nggak ada sekolahnya lagi untuk ini kan, sekolah tertinggi adalah S3, tapi saya banyak belajar. Misalnya kayak tadi anak tadi yang baru datang itu, saya lihat sangat sopan sekali, gaya dia menghormat sama saya sampai gini-gini, udah kayak gaya orang Jepang gitu ya. Padahal dia pendidikan pesantren, pondok pesantren Asifa di Jawa gitu kan. Saya belajar, ini anak sopan, terus belajar cara dia ininya. Saya begitu ngamatin deh, mahasiswa juga sering saya amatin. Kadang-kadang juga belajar dari mahasiswa. Kalau belajar dari mahasiswa itu macam-macam ya. Ada dari mahasiswa yang biasanya Bapak Ibu dosen hafal mahasiswa yang aneh kan? Iya. Saya juga. Iya. Tapi juga belajar dari mahasiswa yang pintar juga. Belajar dari mahasiswa yang aneh dalam tanda kutip ya. Bahwa kita dari belajar itu saya harus lebih sabar menghadapinya. Misalnya kalau dulu saya bentar-bentar marah gitu kan. Kalau sekarang saya bawa senyum aja gitu ya. Memang dia mahasiswa, masanya ugal-ugalan gitu. Masanya error gitu kan. Masanya untuk mencari jati diri. Nah, mencari jati diri itu kan dia harus mencoba. Jadi saya tuh kalau misalnya ini nggak akan saya larang tuh. Misalnya Mbak, aku mau naik gunung mana gitu, Everest gitu kan. Mahasiswa Unila, oke silakan aja gitu, coba aja. Walaupun saya dalam hati saya bilang nggak mungkin dah, susah dah, jauh dah gitu ya. Itu otak saya kan. Tapi kan tidak ada yang tahu siapa yang mendapat kesempatan emas itu untuk benar-benar bisa sampai ke Everest gitu. Artinya semua orang bisa saja gitu. Itu pembelajaran saya untuk diri saya, bahwa walaupun saya udah tahu effortnya itu luar biasa untuk ke Everest, tapi saya akan biarkan mahasiswa itu mencoba gitu. Explore yourself gitu. Jadi seperti itu. Udah tahu nih bakalan kalau mereka nggak belajar, nggak ngerjain tugas dengan baik, lu bakalan ini deh nilainya dari semester awal gitu. Saya kasih omongan kayak gitu kan juga mahasiswa cuma dengar aja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi nanti begitu dia udah kepentok, bener ya kata Mbak Dewi. Gue nyanyain belajar seenaknya aja, nilai gue jadinya begini gitu kan. Tapi kan anak muda itu kalau dikasih tahu biasanya ngelawan. Tapi kalau anak muda dibiarkan, yang penting diarahkan aja. Nanti pada waktu diarahkan itu dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, suatu saat dia akan ingat, oh iya ya Mbak Dewi udah pernah ngomong gitu. Gua aja nggak mau dengar, zaman gua dulu muda gitu kan. Seperti itu. Jadi saya belajar sabar dari mahasiswa yang aneh-aneh, belajar ikut senang dari mahasiswa yang pintar, yang cerdas gitu kan. Kalau mahasiswa yang pintar cerdas kan publikasinya juga banyak.
bersama dosen. Apalagi orang sekarang sudah di ada apa itu namanya, pendamping ijazah itu, SKPI itu kan, makin banyak berkarya. Kalau di mahasiswa ekonomi S1 deh, dia mahasiswa terbaik di Unila, mahasiswa teladan juara 1. Dia publikasi sama dosennya S1 itu 15 jurnal. Itu yang gila dosennya apa mahasiswanya nggak tahu saya. Kalau mahasiswanya sendiri kayaknya nggak mungkin deh, itu sama dosennya. Jadi berdua ikut gila gitu, jos gitu. 15 publikasi jurnal, gila ada bilang gitu. Kita kan paling 1 kalau nggak 2 ya. Dikejar 3 aja mahasiswa udah ngos-ngosan itu. Pak Yano itu Pak Kajur gitu tuh suka ayo 2, ayo 3 gitu kan. Itu udah ngos-ngosan. Itu 15 deh. Dan dia juara 1. Tingkat universitas. Apalagi deh tadi lupa. Kan Mbak Dewi itu benar-benar sendiri kan Mbak dalam menulis. Nah, kayak ada dukungan nggak sih Mbak dari kerabat Mbak atau keluarga Mbak gitu? Menulis benar-benar sendiri enggak? Kalau menulis itu idenya memang sendiri. Oh, itu tetap ada Mbak. Kalau dengan ini teman ini kan saya berdua nulisnya. Saya dengan tim dosen itu ada ber-17 dosen nulis. Ada berlima. Terus ada dengan tulisan non fiksi itu ada ber-10. Jadi nggak kalah ide saya. Jadi kalau yang di Forum Karpena itu namanya antologi ibu waktu itu. Jadi semua penulisnya itu disuruh menceritakan tentang ibunya. Ya saya versinya masing-masing gitu. Tapi diminta misalnya 5 halaman. Misalnya ada 30 orang kan, 5 kali 3 udah 150 halaman. Ya di satu buku. Di Pramuka juga begitu. Buat antologi gitu, cerita tentang bagaimana dia menjadi pelatih pembina pramuka di Indonesia dari berbagai provinsi. Kita ada yang ber-30, ada yang ber-32, ada yang ber-16 nulis buku pramuka itu. Jadi rame-rame. Jadi kalau idenya sendiri-sendiri, tapi digabungin jadi satu, tetap gitu jadi satu buku namanya antologi. Paling cepat memproduksi buku adalah dengan antologi, karena dengan 5 halaman digabungin sama rame-rame jadi bisa satu buku. Iya. Makanya bisa tembus 54 itu gitu, karena ada buku rame-ramenya, ada buku sendirinya gitu. Terus Mbak, kalau Mbak Dewi itu dapat dukungan sendiri nggak sih Mbak? Bapak ya, suami itu ngedukung. Printer ada di rumah, kertas siap sedia. Sewaktu saya mau ini print ada dukungan suami ya. Anak-anak juga, anak-anak mendukung, dan anak-anak selain mendukung itu ada karyanya juga. Jadi anak-anak juga dukungannya itu memperlancar saya menulis. Kalau Mbak Vira udah mulai sampai ngedit, membantu saya ngedit. Kemudian kalau yang kecil sama Mbak Vira itu udah menulis buku juga. Mbak Vira itu udah buku ketiga kalau nggak salah. Sakura itu buku pertama. Jadi nular. Mbak Vira itu yang di depannya Mbak, yang lulus itu. Mbak Vira yang lulus ITERA itu, farmasi ITERA, sekarang sedang apoteker di Solo. Pendidikan profesi apoteker. Terus ada trik nggak sih Mbak buat Mbak Dewi gitu, bagaimana cara menarik pelanggan atau konsumen untuk membaca? Trik saya emang nggak punya trik mereka harus baca buku saya ya, tapi biasanya saya kasih sebagai hadiah itu mereka biasanya baca. Itu tadi anak tadi saya kasih buku juga, satu buku tentang mangrove, dia katanya suka biologi. Jadi begitu aja, jadi buku saya tuh habis nggak terjual tapi terdistribusi. Kalau saya ngajar pramuka ya, saya ngajar pramuka itu saya siapin 5 buku dengan berbagai judul gitu. Yang dapat itu exciting dan ini banget. Saya malah pernah dengar yang di pramuka itu, yang di Jakarta, dapat bukunya 1 karena dia tentang COVID-19. Waktu saya menderita COVID-19 kan tipis tuh, setengah jam selesai baca. Beredar bukunya di dalam kamar. Wih, gua dulu baca. Beredar karena kan yang dapat hadiah cuma 1-2 orang gitu kan. Selama satu kelas kan 40 orang gitu, selama seminggu pelatihan itu beredar bukunya, gantian baca. Ngomong-ngomong kalau kopi tadi Mbak, kan kita pernah pandemi kan Mbak. Nah dari pandemi itu
Mbak itu makin semangat untuk menulis atau kayak males gitu Pak? Eh, Waktu pandemi itu saya nelorkan beberapa buku karena nggak bisa keluar, Ya, banyak nulis saya. Jadi mempengaruhi juga berarti Mbak. buat saya malah pandemi produktif nulis. Produk Produktif nulis pandemi. Bahkan waktu saya kena COVID aja saya tulis. Khawatirnya waktu itu saya meninggal dunia. Terus saya ada catatan untuk keluarga, untuk anak, suami gitu. Apa yang saya rasakan selama COVID. Terus bagaimana teknik penyembuhan yang dikasih dari medsos dari mana-mana itu saya coba. Yang teknik sujud, teknik menghirup air panas dikasih minyak kayu putih dihirup itu supaya lega ininya kan karena paru-parunya kan ketutup cairan itu. Banyak teknik itu saya sampaikan di buku juga dengan gaya tulisan Bayu Gede Bleh serial, jadi santai, non fiksi. Terus bagaimana cara menyikapi penulis lain gitu Mbak? Yang nulis tentang COVID kan banyak, terus yang nulis tentang akademik juga banyak, yang nulis tentang haji juga banyak banget gitu kan. Tapi semua punya sudut pandang yang berbeda. Orang berangkat haji itu sudut pandang yang berbeda. Fauzan naik haji, Eriko naik haji akan berbeda pengalamannya dengan Mbak Dewi naik haji. Nah, jadi kita punya cerita sendiri-sendiri dan saya ingin berbagi supaya itu jadi pembelajaran gitu. Jadi nggak khawatir. Sama-sama penjual buah kan ngejejer tuh di Gang PU, penjual keripik pisang, Aska CV dan teman-teman itu ngejejer, tapi rezekinya kan udah ada masing-masing. Don't worry, be happy. Ada nggak sih Mbak pembagian laba dari menulis tadi Mbak? Nggak ada ya, karena kalau yang pembagian laba ada ya saya bilang. Ada itu yang pertama. Waktu saya buku pertama terbit itu kan semua uangnya saya berikan ke keponakan. Kemudian saya bilang dia lagi kuliah waktu itu, bisa untuk bayar SPP-nya, kemudian bisa mendatangkan dia pergi ke Jepang. Karena kan itu baru setahun habis tsunami, dia masih stres, katanya maunya bunuh diri aja gitu. Jadi saya bilang ayo ke Jepang, ke refreshing, membuat dia refreshing sebulan apa waktu itu di Jepang. Pas musim panas. Jadi uangnya ada manfaatnya, ada labanya, tapi untuk orang lain. Terus yang selebihnya nggak ada laba karena bagi. Padahal buku dari Unila kan, ya karena cuman ya saya ingin apa yang saya tulis itu bermanfaat, termasuk dengan tidak menjualnya. Biar aja kalau penerbit yang ngejual makan ya dia yang dapat untung. Tapi saya berbaginya itu yang penting, dalam tanda kutip besar itu berbaginya itu. Terus bagaimana respon pembaca gitu Mbak terhadap buku Mbak? Iya, ada seperti di sini, bahkan ada di buku haji ini ada respon pada waktu ada respon kebanyakan positif ya. Responnya itu yang mana ya? Itu berarti udah cetakan kedua 3 Mbak? Iya, nah seperti ini kan kan respon-respon orang. Ini di Fahima Jepang ini dari grup yang saya posting sedikit kayak tulisan di koran itu loh. Itu mereka ngasih respon, saya amankan gitu. Nah, itu. Setelah 10 tahun berlalu, ini catatan komentar teman-teman itu ada masuk di sini, tapi ini sedikit sampel aja. Positif kok ya, responnya positif. Kalau buku-buku akademik itu responnya banyak memberi manfaat, banyak menjadi literatur gitu ya. Kayak yang di bagian bawah itu kan biodiversitas amfibi. Sekarang kan Zania lagi penelitian amfibi, dipakai buku itu jadi literatur utama. Soalnya identifikasinya kan ada di situ, jenis-jenisnya apa, bisa jadi panduan. Bisa kasih contoh lah Mbak, satu aja kritik dan saran yang paling berkesan gitu dari pembaca. Kritik dan saran. Kritiknya sarannya nulis lagi Mbak gitu. nulis lagi Mbak gitu kan. Kalau sarannya itu
Oh, pernah dapat saran gini. Jadi dia baca buku akademik saya tuh tentang eh, biodiversitas flora fauna di Unila. Buat buat si bapak itu buku terlalu dangkal, dia bilang. Ibu terlalu dangkal kalau cuma menyebutkan nama lokal, nama ilmiah, sama keterangan habitat gitu kan. Iya Pak, mohon maaf, nggak apa-apa lah Pak, yang penting terbit saya bilang gitu. daripada cuma di otak aja. Kita udah tahu bahwa ini Tectona grandis gitu, ini adalah jati dan ada di penangkaran rusa Unila. Itu hanya ada di otak aja, tidak baik. Tapi lebih baik dituliskan di situ, walaupun keterangannya tentang Tectona grandisnya itu tidak terlalu banyak gitu loh. Jadi dia menuntut, ini mah enteng banget Bu bukunya gitu. Baik, terima kasih sarannya gitu. Pernah dapat saran seperti itu. Selebihnya, ayo Mbak nulis lagi Mbak, aku mau baca lagi gitu. Seperti itu. Di dalam menulis itu Mbak Dewi pernah merasa rugi nggak sih Mbak? Rugi dalam gimana Dek? Kayak waktu gitu Mbak. Enggak, saya malah mengalokasikan waktu. Ada teman saya setiap habis sholat tahajud dia nulis 2 jam. Kalau saya nulisnya by mood, in a good mood gitu, moodnya bagus nulis dapat 5 halaman. Di ruang tunggu bandara nunggu pesawat nulis dapat 10 halaman. Di HP itu tet gitu. Karena saya hobi nulis ya, jadi apa namanya, nggak kenal waktu, nggak kenal sedang apa gitu. Kadang-kadang lagi seminar tiba-tiba dapat ide gitu ya. Lagi seminar. Lagi seminar dapat ide kan, kadang-kadang nunggu presentasi selanjutnya lama kan ya. Benar. Terus kita juga udah presentasi gitu kan. Nulis saya. Buka laptop itu nulis. Karena di laptop saya itu ada beberapa konsep buku yang belum selesai. Tulis, melanjutkan. Mbak Dewi. Gitu. Di mana saja menulis. Di WC kadang-kadang saya dapat ide. Pernah ada persoalan dari mahasiswa tuh yang saya pikirin ya sampai sedang duduk di WC. Ini gimana ya? Dia minta judul penelitian gitu. Saya lagi mikir di posisi santai gini nggak dapat. Ketemu judulnya tuh lagi duduk di WC. Waktu saya di Jogja, WC saya WC kering, jadi saya ini duduk di sini sambil ngeden. Di sini ada tempat buku-buku saya, buku-buku motivasi. Jadi sambil nunggu keluar baca. Itu inspirasinya dari bule, kan orang asing itu kan di kamar mandinya sangat bersih, terus pasang buku-buku kan. Banyak buku majalah dia, jadi sambil nunggu keluar sambil baca. Saya biasanya buku motivasi tentang psikologi, misalnya tentang cara berpikir positif gitu ya. Itu saya letakkan di WC. Tidak ada waktu terbuang. Ngapain aja? Baca, nulis. Kalau Mbak Dewi sendiri itu menjaga konsisten agar tetap menulis itu gimana Mbak? Apakah emang karena cuma hobi itu makanya jadi ya udah gitu nulis aja? Enggak punya target. Misalnya 1 tahun itu, makanya saya bilang setahun minimal 1 buku ya. Tapi kalau sekarang mah jarang setahun 1 buku ya. Setahun tuh 2 sampai 3 buku biasanya. Saya menjaga konsistensi itu. Walaupun ya selagi diberi kesehatan, selagi masih sehat, insya Allah setiap misalnya ke lapangan nulis. Jadi bukan hanya laporan-laporan tapi diwujudkan dalam buku. Karena buku kan jangkauannya lebih banyak orang bisa baca. Kalau laporan kan masih ke perpustakaan saja. Itu kan dari target Mbak Dewi sendiri. Sedangkan kalau dari pembaca itu ada nggak Mbak kayak permintaan gitu? Tiap tahunnya itu berapa gitu harus? Enggak ada. Dari pembaca. Cuman dia bilang ada sih, cuman bilang nulis lagi ya gitu aja. Mbak nulis lagi, aku mau baca lagi pengalaman apanya gitu. Ada. Cuman ya minta target sekian gitu dari pembaca itu enggak ada. Cuman Mbak nulis lagi dong tentang ini gitu. Iya, ada. Terus Mbak, bagaimana cara membagi waktu dalam menulis, ngajar sebagai dosen dan di rumah gitu Mbak? Saya tetap
mencuci baju di rumah, nyapu juga, ngepel juga selagi sempat, tetapi tidak memaksakan diri. Jadi kan Anda lihat masih berantakan ini. Seperti itu. Kemudian saya juga masih mewajibkan diri untuk mengajar mahasiswa, jadi keterbatasan waktu yang ada, sesuai jadwal. Kalau kepotong rapat, saya berusaha mengganti dengan jadwal yang lain di hari lain pada mahasiswa. Kemudian menulis. Waktu menulis saya kan berantakan tuh, jadi ide inspirasi itu datang anytime gitu. Jadi saya memproduksi buku itu, kalau yang non fiksi itu ada inspirasi tulis gitu. Tidak terbatas oleh laptop, tapi pakai HP juga bisa. Apalagi ya, jadi waktunya terbaginya alami, cuman prioritas memang mengajar ya, karena prioritas mahasiswa itu harus didahulukan buat saya tuh. Ananda masuk ke Unila kan mau belajar, walaupun gaya saya mengajar kan kerjakan ini gitu. Tapi itu pembelajaran yang luar biasa, yang dengan mencari itu Ananda bisa mendapatkan sesuatu. Karena sekarang tuh udah nggak modelnya lagi mahasiswa dijejali pasang PowerPoint, saya presentasi ngomong ini loh teori ini nih, enggak. Saya mesti adalah output. Adik-adik cari definisi tentang kewirausahaan, cari 5 referensi. Cepet loh orangnya gitu. Itu output. Yang dipentingkan sekarang output, karena sudah terlalu banyak digitalisasi yang bisa menjadi sumber Ananda semua. Jadi yang dipentingkan adalah outputnya. Adik-adik cari jurnal tentang perilaku satwa liar, perilaku makan. Udah ke seluruh dunia Ananda cari. Dapat Mbak, set, pelajari. PowerPoint kan, presentasikan ke YouTube. Udah, itu gaya saya begitu. Memang itu lebih berkesan sih Mbak. Iya. Cuman ngajar terus ngedengerin itu kayak ngantuk. Ngantuk pertama, terus langsung kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau ini kan Ananda bekerja aktif, nyari, syuting gitu kan. Udah kebayang sibuknya orang, tapi you are enjoy because sekarang generasi milenial kan memang begitu. Jadi kalau saya ceramah itu udah nggak model lagi. Di kelas juga kan saya paling ngobrol sebentar, ayo cari ini gitu. Dia itu kerjaannya memang menyesuaikan dengan generasi milenial. Terus selain menulis gitu Mbak Dewi punya usaha atau bisnis lain nggak Mbak? Kos-kosan di belakang. Kos-kosan. Ada 1, 2, 3. Ada 5 kamar. Tapi ya timbul tenggelam. Ada yang masuk pernah penuh tuh, pernah penuh 2 bulan gitu habis, karena mereka praktek gitu yang full nonstop belum pernah ada. Biasanya 2 bulan 3 bulan mereka, karena mereka dengar gitu ya mau PKL, mendekati lokasi PKL, mereka sewa ngontrak di sini. Ada 5 kamar. Sekarang ada 1 orang yang ngisi dari 5 kamar, yang 4 kosong. Mau menjadi penghuni? Berarti tetap buku ya Mbak sebagai usaha terutama gitu. Ya, academic entrepreneur ya. Saya kan tergolong academic entrepreneur. Jadi memang kalau bisa dibilang bisnis ya, tapi bisnis dalam tanda kutip saya tidak menghasilkan uang, tapi menghasilkan ide. Menghasilkan gagasan yang saya tularkan ke orang lain, dan orang lain bisa nyontoh, bahkan bisa lebih berinovasi dari yang sudah saya lakukan gitu. Mbak Dewi menghasilkan uang sih Mbak. Menghasilkan uang untuk di surga nanti. Amin. Nggak kelihatan nih deh uangnya ya. Amin. Nularin aja, nularin ide, nularin pengalaman. Ada buku sama anak saya tulis berdua itu belajar untuk menjadi hafizoh. Jadi anak saya di pondok selama 3 tahun dia menulis yang dia ingat gitu. Saya menulis sebagai seorang ibu yang ditinggal anak di pondok, dan
kalau ada keluhan-keluhan itu masuk di cerita saya. Ada bukunya, jadi itu juga dibagi-bagiin juga. Dibagi-bagiin juga. Pokoknya berbagi, ternyata berbagi itu indah. Bukan hanya makanan, tapi juga ilmu. Ya, ilmu. Apalagi? Kemudian terakhir kan Mas, motivasi Mbak Dewi sebagai kita gitu, Mbak mahasiswa gitu, untuk memulai menulis atau melakukan bisnis lain atau usaha awal gitu Mbak. Jadi semua orang punya kecenderungan masing-masing atau hobi masing-masing. Kalau ada hobinya yang suka menulis, maka saran saya kalau adik-adik mahasiswa itu kalau bisa menulis menghasilkan uang dulu. Saya mah jangan dicontoh lah. Ya. Menghasilkan uang itu opini misalnya. Kalau opini itu dikirim biasanya itu misalnya yang udah ngetop ya, Lampung Pos, Fajar, Sumatera itu dia ada uangnya, ada 150.000 satu kali tulisan. Bapak suka dapat, nanti kalau udah 10 kali ambil setor KTP dapat uang 1,5 juta gitu. Jadi yang menghasilkan aja supaya Ananda jadi happy dengan, kalau yang hobi nulis ya jadi happy. Kalau yang hobinya bisnis, ada mahasiswa saya juga hobinya jualan boba, jualan, sekarang dia takoyaki jualan gitu ya. Tapi hobinya di situ tuh, nyari uangnya di situ. Ya ditekunin. Artinya di lini manapun Fauzan hobinya apa? Bisa Apa? olahraga sih Mbak. Olahraga. Volley. Olahraga voli, ditekunin gitu ya. Nggak tahu nanti jadi pelatih voli gitu kan. Eriko apa hobinya? Sama sih Mbak, olahraga. Voli, olahraga juga. Ya ditekunin lah ya. Saya nggak tahu apakah biasanya gini deh, menekuni sesuatu terus menerus saat ini tuh tidak terlihat hasilnya. Tapi nanti saya nulis buku itu kan juga hobi aja, ngalir aja gitu. Unil aja nggak pernah memberikan kredit poin buat saya dari buku-buku itu. Tapi bodo amat gitu, I don't care about that. Saya bismillah aja nulis gitu ya, niatnya berbagi. Allah nunjukkan jadi dosen berprestasi Unila, dosen teladan Unila itu gara-gara buku saya banyak banget. Nggak kelawan sama yang lain dalam 5 tahun itu segitu. Ya, artinya tidak ada yang sia-sia. Jadi tapi mulai dikenali itu hobi bisnismu itu apa, mulai dikenali. Olahraga itu berarti kan dia bukan akademik tapi dia art entrepreneurship ya, art entrepreneur. Kalau saya kan academic entrepreneur gitu ya, sport entrepreneur itu bisa nanti misalnya kalau jadi atlet nasional apa-apa atau jadi pelatihnya lah gitu kan bisa. Atau mencetak adik-adik di bawahmu, ajarin mereka yang naik menjadi atlet nasional itu juga kan jasa. Jasa membuat kader. Jadi kalau ada sesuatu ditekuni. Ya, sekarang lagi jadi mahasiswa, tekuni menjadi mahasiswa. Nanti tahu-tahu jadi mahasiswa S2, tekuni juga gitu mahasiswa S2-nya. Tahu-tahu dapat beasiswa, tekuni juga S3-nya gitu. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Saat ini tidak ada penghargaan apa-apa, someday Allah akan dikasih. Jerih payahmu itu pasti ada nilainya di mata manusia. Saya di mata Unila kan bertahun-tahun tidak ada penghargaan yang dalam tanda kutip kredit poin dari buku itu tidak ada. Tapi ternyata Allah kasih jebret, Dewi ikut seleksi gitu kan, cus gitu, menang gitu kan. Jadi kebanggaannya dipetik di akhir. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Jadi seperti itu yang semangat. Yang penting tuh belajar dan berdoa. Setiap belajar harus istiqomah dengan terus berdoa dan minta ridho dari
bapak ibu masih ada lengkap nggak? Alhamdulillah. Masih ada lengkap. Ibu ya terutama ya. Saya anak kakak saya aja bilang Dewi mah anak kesayangan emak. Jadi karena sebetulnya saya sayang banget sama ibu saya. Nggak ada sih yang nggak sayang ya, tapi wujud saya sayang itu mungkin terasa sama ibu saya. Sampai ibu koma waktu itu, ada di buku haji saya. Ibu saya koma terus bangun mintanya ke Jogja. Saya kan lagi kuliah waktu di Jogja. Padahal saya anak kos di Jogja. Di rumah kakak di Jakarta, di Makassar bagus-bagus, cuma mau ikut sama Dewi gitu. Ya udah ngekos di Jogja sama saya 1,5 tahun bertahan beliau dari koma itu baru meninggal dunia. Dan apa ya itu kakak-kakak saya sampai iri, adik saya sampai iri itu, kok Dewi sih yang dipilih gitu kan. Ternyata ibu saya waktu lagi cuci darah kan di Jogja sakit posisinya, itu bilangnya beda ya kalau ditemuin Dewi sama ditemuin teteh lo gitu. Kalau ditemuin Dewi itu Dewi mau belajar diem aja gitu. Ya kan saya lagi praktikum di UGM, saya nungguin ibu baca, saya mah nggak sibuk, kan lama cuci darah itu kan. Kalau teteh mau, yuk cepet ya pulang ya, udah yuk cepet pulang, gemeremseng katanya gitu. Jadi dia ibu saya merasa tenang gitu, merasa nyaman. Terus juga kalau saya pulang kuliah itu ibu saya kan nggak bisa jalan ya ke dalam lagi, jadi harus saya pegang. Nanti tunggu saya pulang dia baru ikut masuk ke dalam di kos-kosan itu. Jadi sepanjang hari itu nunggu di luar sambil baca Quran. Nanti masuk ke dalam, udah saya dongengin cerita kejadian saya di kampus tadi begini. Rupanya orang tua itu butuh teman untuk bercerita, atau butuh sesuatu yang dia dengar dari anaknya yang mau bercerita sendiri. Kan ada anak-anak yang pulang, kalau orang pulang ke rumah diam aja sama ibu orang, saling udah tuh HP hari gini kan orang itu kasihan ibu, pulang tuh ajak ngobrol, cerita gitu. Nggak tahu ya anak laki bisa gitu nggak sih, saya nggak tahu deh. Bisa ya? Buat mulainya itu aneh ya orangnya. Kadang-kadang ya begitu datang cerita gitu, terus ada waktu kayak main HP terus ya gitu mbak, tergantung mood juga, moodnya salah gitu. Ya belajar dari pengalaman saya ya, supaya jadi anak yang dibanggakan oleh ibumu, juga anak yang jadi kesayangan ibumu. Banyak ajak bicara beliau, tapi nanti aneh orang pulang diajak ngomong terus ibumu yang aneh. Bosan kena kesurupan apa nih yang ngoceh terus sama saya gitu kan, gitu kesurupan dari Mbak Dewi gitu. Ternyata itu membawa barokah deh. Saya di keluarga saya sendiri yang S3, adik saya ada yang S2, itu juga biaya sendiri dia. Jadi memang di rumah juga Dewi mah dari dulu gila belajar gitu. Di rumah itu dari 10 itu saya kan dari orang nggak mampu juga. Bapak pensiunan di bank, tapi bapak itu pensiunan rendahan gitu. Terus saya anak nomor 7 dari 10 bersaudara. Kami hidup prihatin, bapak pensiun itu saya masih kecil. Jadi sebetulnya kalau yang mau jadi itu kakak-kakak saya, tapi ternyata anak-anak sisa yang emak bapak di belakang ini pendidikannya, adik saya S2, saya S3, kakak saya yang SPG itu sekarang S1, tapi semua nggak ada uang. Jadi saya itu bisa sekolah bukan karena banyak uang, tapi karena semangat. S1 banyak beasiswa, dapat beasiswa dari orang super semar, saya dapat PPA. Sekarang masih ada ya PPA, peningkatan prestasi akademik. S2 beasiswa suami, saya kawin terus dia ngebiayain saya. S3 beasiswa pemerintah Jepang, membuka gakuso. Jadi kalau kita nggak punya uang tapi kita mau belajar, Allah akan tunjukkan jalannya. Cari beasiswa, daftar beasiswa berkali-kali, nggak putus asa, pasti bisa lanjut sekolah tanpa uang sendiri. Amin ya Allah. Ini anak kebangsaan nih,
Lu jangan tertenggelam di kehutanan dengan gaya-gaya kita. Harus ada di sini tuh apa target untuk kedua orang tuamu, untuk dirimu sendiri. Yang jarak sih. Saya ketika ulangan kayak, Bu, tolong kayaknya mau ulangan ini gitu. Jam berapa Kak? Jam 1. Nah, terus pas jam 1 emang kayak hujannya tuh lancar gitu. Ketimbang waktu itu nggak ngomong gitu. Beda banget. Rasa. Gitu kok. Iya. Orang ini biar bujang-bujang kalau pos mau ujian semester ini telepon lah ibumu. Minta doa. Mau jarak. Kadang-kadang mau nulis A, salah nulis B, ternyata B-nya yang benar. Itulah doanya ibu. Gitu doanya ibu. Dan sebaliknya, kalau ibumu tidak ridho jangan lakukan. Ibumu tidak ridho itu jangan lakukan. Coba aja dilakukan, tetap bisa berhasil dilakukan, tetapi itu nanti zong di ujung-ujungnya itu tiba-tiba tidak bermakna lagi. Saya udah pernah tes tuh sama anak saya, si Vira ini. Dia ke lapangan ngambil data. Saya bilang hujan nak, nggak usah, nanti besok aja bisa diambil. Sayang mah ini ada pertemuan di puskesmas. Ya udah berangkat hati-hati. Berangkat dia. Dapat data 7 responden. Lagi ngejar skripsi, ada apa wawancara. Dapat 7 responden. Pulang itu, Ma, alhamdulillah Ma, dapat Ma 7 responden. Alhamdulillah. Padahal saya nggak ridho kan. Iya, tapi Begitu masukin data ke dosennya, yang 7 itu dicoret sama dosennya. Dosennya yang nyoret. Ini mana data nggak lengkap. Yang dicoret itu 7 persis yang di acara pertemuan itu. Lapor anak saya cerita, ya Allah Ma, kenapa? 7 data yang diambil hujan-hujan tuh zong semua. Pak Dirga ini nyilang, saya ketawa. Itu ridho. Mama nggak ridho waktu kamu berangkat itu. Mama takut kenapa-napa gitu. Nah jadi orang dapat deh datanya, tapi begitu mau dianalisis silang. Yang hilang siapa dosen?